karena ramai pula yang balik di kampung. Ini persiapan mengundi itu besok. Kalau ada yang kampung yang jauh tidak sempat lagi, kalau besok berjalan dari sini. Dan saya ingat juga 6 bulan yang lalu, sehari sebelum perintah kawalan pergerakan, saya juga ada bawa renungan firman Tuhan Mac 17 hari bulan Mac, dan hari ini 25 September. Nampaknya tahun ini merupakan tahun yang bersejarah. Banyak hal-hal yang kita tidak dapat ramal atau jangka akan berlaku. Mungkin tidak ada orang pun dapat menjangka ini penularan COVID-19, sehingga ada PKP dan sekarang seluruh dunia terkesan dengan pandemik sampai hari ini. Dan mungkin tidak ada orang juga dapat meramal atau menjangka perkembangan politik di negeri dan negara kita sampai saat ini. Kita sudah masuk hari yang terakhir campaign, mungkin sampai tengah malam, dan esok mulai jam 8 hari mengundi untuk negeri Sabah. Dan saya percaya bukan secara kebetulan kita berkumpul pada Jumat malam, sebab adalah tradisi dan budaya kita. Mungkin sejak 80-an kebanyakan gereja SIB sudah mulakan persekutuan doa Jumat, sudah mungkin 35 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan waktu doa ini penting juga kita pertahankan, walaupun mungkin hanya 1 jam atau kurang daripada itu. Sebab kita lihat dalam firman Tuhan, memang ada waktu-waktu yang Tuhan tentukan untuk berdoakan. Injil Lukas pun, waktu doa jam 3 petang, malaikat itu datang menampakkan diri kepada Zakaria, bapa kepada Yohanes Pembaptis. Ada sesuatu berlaku waktu berdoa. Petrus dan Yohanes naik ke bait suci jam 3 petang juga dalam Kisah Rasul, dan mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan banyak mukjizat berlaku bila umat Tuhan berdoa. Dan waktu-waktu doa ini penting, dan saya percaya dalam waktu yang singkat ini, doa Jumat ini, kita terus dapat berdoa, apalagi menjelang Bulan Raya Negeri Sabah pada esok hari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau bawa kita lihat sebahagian firman Tuhan dalam Amsal 28. Ini Amsal 28. Saya baca 6 ayat yang pertama, tapi 2-3 ayat yang saya mau uraikan untuk renungan kita bersama. Amsal 28. Dan mungkin bahagian firman Tuhan ini saya baca, renungkan 2 minggu yang lalu, waktu pengistiharaan pembubaran Dewan Undangan Negeri, dan waktu itu lebih kurang kita confirm ada pilihan raya. Jadi saya terbaca bagian firman Tuhan, dan malam ini kesempatan untuk saya berkongsi dengan saudara dan saudari. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Tapi ayat 2 yang saya mau sebagai ayat emas kita lah. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Dalam kalimat yang kedua, kalau dalam bahasa Inggris, karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya atau pemerintah-pemerintahnya. Tetapi karena seorang, kalau hanya ada seorang pun yang ada pengertian dan pengetahuan, hukum itu ditegakkan atau tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Dan ayat 4, perhatikan ini. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu.
Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Amsal yang ke-28 ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini memberi sedikit penerangan atau pencerahan akan keadaan politik dalam negeri dan negara kita. Sebenarnya inilah bahan doa kita yang pertama nanti untuk negeri dan juga negara. Sebab selepas pilihan raya negeri, mungkin ada pilihan raya umum lagi seluruh negara, dan cukup bergolak saya pikir. Dan diantaranya kalau kita lihat dalam bagian A ayat yang kedua, nampaknya ini berlaku sebab kurang perpaduan di antara rakyat di negara Malaysia dan negeri Sabah. Misalnya kalau pilihan raya kali ini rekod paling banyak calon yang bertanding dan paling banyak parti politik yang bertanding. Sebab masing-masing mau jadi ketua kan, pengurusi atau presiden parti, gabungan ini, gabungan itu. Tapi saya tidak dapat kira pun berapa parti dalam gabungan ini, gabungan itu. Minta maaf sajalah, beginilah keadaan sekarang yang masing-masing kalau berucap pun 10 orang naik berucap. Sebab ketua parti ini, ketua parti ini, tapi mana satu? Jadi inilah maksudnya firman Tuhan di sini mengatakan banyaklah penguasanya, banyak macam pemerintahnya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dan sejarah dunia bangsa-bangsa pun, negara hanya stabil dan boleh menjadi maju dan makmur kalau ada seorang pemimpin yang berwibawa. Hanya seorang saja sebenarnya. Kalau dalam konteks demokrasi kita, negara kita, kalau seluruh negara perdana menteri, kalau negeri kita ketua menteri, kita sangat memerlukan seorang yang berwibawa, yang berpengertian dan berpengetahuan. Maka tetaplah hukum. Maksudnya boleh pertahankan suatu pentadbiran pemerintahan yang baik, tidak berpecah belah, tidak kacau balau, tidak ada huru-hara pergolakan. Dan kalau tidak ada solid majority, keesokan mungkin tengah malam besok kita mungkin tahu sudah keputusan pilihan raya, tidak tahu bagaimana. Seperti yang saya saksikan hari Ahad yang lalu, negara Israel pun melalui 3 kali pilihan raya umum. Sampai hari ini mereka tidak aman di negara Israel. 2 parti besar itu berkongsi kuasa. Seorang itu Perdana Menteri untuk 2 tahun dan 3 tahun atau tahun ketiga keempat pemimpin parti yang lain. Jadi mereka ambil satu penggiliran di negara Israel. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah bebanan doa kita, mungkin sebagai supaya rakyat kita ini dapat bersatu padu, supaya tidaklah banyak ini penguasa. Kalau inilah realitinya. Kalau saya bicara tentang jemaah di Indah Permai, pastor bukan terlalu mau terus terang tanya fahaman politik jemaah, tapi dengan cerita yang biasa-biasa, macam 5-6 orang jemaah yang saya cerita dalam 2-3 minggu ini, macam tidak ada penyokong satu parti, masing-masing ada fahaman tersendiri. Ada yang parti ini, ada satu saya habis, saya turun di blog, mesti undi begini, dia kasih tahu saya lagi ada seorang jemaah yang berbakti hari itu. Saya takut, saya diam saja, saya tidak mau juga, saya mau jaga hati dia juga itu. Dan 6-7 orang macam semua ada pandangan yang berbeza. Inilah mungkin reality di negeri dan negara. Cuma itu bebanan doa. Kalau Tuhan, kita memang percaya Tuhan itu berdoa. Dan penting rakyat, seluruh rakyat itu bersatu padu, sekalipun ada perbedaan fahaman politik, tetapi kalau ada semangat kewarganegaraan dan ada semangat hormat